Selamat datang, hari ini kita akan membedah sebuah pertanyaan klasik nih, yang mungkin pernah terlintas di benak Anda. Antara sepeda dan sepatu lari, mana sih jalan yang sebetulnya lebih baik untuk meraih kesejahteraan? Ini perdebatan abadi ya. Dan dari sumber-sumber analisis yang kita lihat, jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar angka di aplikasi pelacak kalori. Tepat sekali. Makanya misi kita hari ini adalah membongkar nuansa di baliknya. Kita nggak cuma akan bicara soal kalori, tapi juga soal dampak fisik jangka panjang, kondisi psikologis yang unik dari masing-masing aktivitas, sampai ke rasa pemenuhan diri. Tujuannya simpel ya, membantu Anda menemukan mana yang paling pas buat kepribadian dan tujuan Anda. Betul. Mari kita mulai dari yang paling jelas, perbandingan fisik. Tapi, seperti yang akan Anda sadari, disitulah kesederhanaan perbandingan ini berakhir. Oke, ayo kita mulai dari fondasinya. Bagaimana tubuh kita merespons kedua aktivitas ini? Nah, poin paling fundamental yang ditekankan semua sumber adalah dampak terhadap persendian. Oh, ini penting banget. Ini bukan soal mana yang lebih baik untuk hari ini, tapi mana yang memungkinkan Anda tetap aktif, katakanlah 20 atau 30 tahun dari sekarang. Krusial! Saya kenal banyak orang yang berhenti jogging di usia 40-an karena lututnya udah nggak kuat lagi. Persis. Nah, disitulah perbedaannya tajam banget. Bersepeda itu secara konsisten digolongkan sebagai aktivitas low impact. Oke, low impact. Betul, karena berat badan kita kan ditopang sama sadel ya. Jadi tekanan ke lutut, pinggul, pergelangan kaki itu jauh lebih rendah. Mhm. Ini yang menjadikannya pilihan yang sangat berkelanjutan. Sumber-sumber ini bahkan bilang ini aktivitas seumur hidup. Sesuatu yang bisa Anda lakukan sampai usia 70-an atau 80-an dengan risiko cedera yang minimal. Tapi tunggu, bukannya sepeda juga ada resikonya sendiri? Misalnya, kalau di jalan raya ada resiko kecelakaan atau nyeri punggung bawah karena postur yang salah, gimana tuh? Pertanyaan bagus. Tentu saja ada. Nggak ada aktivitas yang nol risiko. Risiko eksternal kayak lalu lintas itu nyata. Butuh kewaspadaan, butuh perlengkapan. Oke. Nyeri punggung bawah juga bisa terjadi, tapi itu seringnya masalah bike fitting, sepedanya yang kurang pas, bukan aktivitasnya sendiri. Tapi kalau kita bicara soal kerusakan internal karena wear and tear, nah, jogging itu risikonya secara inherent lebih tinggi. Karena dia high impact ya? Tepat, setiap langkah itu kan memberikan beban kejut ke seluruh tubuh Anda. Tapi bukannya dampak itu ada manfaatnya juga. Saya pernah dengar itu bagus untuk kepadatan tulang. Anda benar sekali. Dampak dari jogging itu sangat baik untuk merangsang pertumbuhan tulang, menjaga kepadatannya, penting banget untuk mencegah osteoporosis. Nah kan? Tapi ya ini pedang bermata dua. Dampak yang sama juga meningkatkan risiko cedera overuse, jauh lebih tinggi. Kondisi kayak runner's knee, shin splints, itu keluhan yang umum banget. Dan itu bisa bikin kita berhenti olahraga berminggu-minggu kan? Betul. Jadi ini semacam pertukaran antara kesehatan tulang dan kesehatan sendi. Oke. Sekarang kita ke metrik yang paling sering dicari orang. Pembakaran kalori. Anggapan umumnya kan jogging selalu menang telak ya. Seberapa akurat itu? Kalau kita lihatnya dari kacamata efisiensi waktu, anggapan itu sebagian besar benar. Oke. Jogging itu kan melibatkan lebih banyak kelompok otot secara bersamaan. Akibatnya, ya dia membakar kalori lebih banyak per menit. Ada angkanya nggak kira-kira? Ada. Sumber-sumber kita ngasih gambaran, jogging dengan intensitas sedang itu bisa bakar sekitar 560-800 kalori per jam. Kalau sepeda dengan intensitas serupa, itu di kisaran 400-600. Jadi kalau saya cuma punya waktu 30 menit sebelum kerja, jogging pilihan yang lebih efisien ya? Secara matematis, iya. Tapi, disinilah konteks jadi penting banget. Seberapa realistis sih orang biasa bisa mempertahankan intensitas tinggi pas jogging selama 1 jam penuh? Susah sih. Pasti ada melambatnya, ada jalannya. Persis. Dan itu kan akhirnya menurunkan efisiensi rata-ratanya. Nah, disinilah sepeda punya keunggulan tersembunyi. Maksudnya karena lebih ringan, kita bisa melakukannya lebih lama gitu. Tepat sekali. Anda mungkin bisa sepedaan 2 atau bahkan 3 jam dengan nyaman sambil menikmati pemandangan. Sesuatu yang ya ampun, hampir mustahil dilakukan dengan jogging bagi kebanyakan orang. Jadi perspektifnya geser ya, dari efisiensi per menit ke total pembakaran per sesi. Betul. Sesi sepeda panjang di akhir pekan itu bisa dengan mudah bakar lebih dari 1.000 kalori. Belum lagi kalau kita bicara tanjakan, itu beda lagi ceritanya. Itu tadi soal tubuh.
Tapi bagian yang menurut saya sangat menarik dari sumber-sumber ini adalah bagaimana pengalaman mentalnya bisa begitu berbeda. Ini bukan sekedar, seneng karena endorfin. Anda menangkap intinya. Kita ini bicara tentang dua kondisi psikologis yang benar-benar beda. Kita mulai dari jogging ya. Oke. Ada istilah yang terkenal banget, runner's high. Ini bukan mitos, ini kondisi euforia yang nyata, di mana rasa sakit berkurang, kecemasan kayak menguap gitu aja. Dulu saya kira ini cuma endorfin. Dulu kita semua kira begitu. Tapi penelitian yang lebih baru menunjuk ke pemicu yang lebih kuat, endocannabinoids. Tunggu, endocannabinoid. Itu kedengarannya kayak... Kayak ganja, dan memang benar. Itu zat kimia alami di tubuh kita yang strukturnya mirip senyawa aktif di ganja. Zat inilah yang ngasih perasaan euforia yang kuat dan menenangkan itu. Wow. Ditambah lagi gerakan jogging yang ritmis dan berulang, langkah, napas, langkah, itu bisa jadi kayak, meditasi dalam gerak? Saya jadi teringat para biksu yang meditasi berjalan. Rasanya ada benang merahnya di sana ya. Menemukan ketenangan dalam gerakan monoton. Salah satu sumber bahkan menyebutnya kejelasan asketis. Tepat. Ascetic clarity. Kondisi di mana Anda menyederhanakan segalanya. Cuma ada Anda, napas, dan langkah. Ini cara yang sangat ampuh untuk mereset pikiran. Sangat internal, sangat primal. Aktif dalam menginduksi apa yang disebut psikolog sebagai flow state. Flow state. Perasaan di mana kita benar-benar larut dalam sebuah aktivitas, sampai lupa waktu, lupa diri. Betul sekali. Waktu bersepeda, Anda nggak bisa cuma melamun kan? Anda harus terus-menerus memproses info, kondisi jalan, lalu lintas, tanjakan. Harus fokus. Harus fokus. Anda harus mengelola sepeda, pindah gigi, atur kecepatan, ngerem, belok. Ini menuntut fokus aktif yang tinggi. Hasilnya, Anda dipaksa keluar dari pikiran Anda sendiri. Ini efektif banget untuk mengeksternalisasi stres. Jadi bukannya merenungi masalah, pikiran kita sibuk dengan tugas di depan mata. Cepat. Sumber menyebutnya aliran kontemplatif. Apakah ada data yang lebih konkret soal ini? Kedengarannya masuk akal, tapi apa ini terukur? Ada. Salah satu sumber merinci studi EEG yang membandingkan aktivitas otak orang yang jalan kaki dan sepedaan. Hasilnya, pada pesepeda terjadi lonjakan aktivitas signifikan di korteks prefrontal. Area otak untuk pengambilan keputusan dan perhatian kan? Benar sekali. Ini bukti nyata bahwa bersepeda itu bukan cuma menggerakkan kaki, tapi juga melatih otak untuk fokus keluar. Jadi pilihan mentalnya begini ya. Saat stres, apakah Anda butuh masuk ke dalam diri untuk refleksi yang ditawarkan jogging? Atau Anda perlu keluar dari kepala, fokus ke dunia luar untuk dapat perspektif baru yang ditawarkan sepeda? Persis. Dan kesadaran ini membawa kita ke tingkat selanjutnya, pemenuhan diri. Bagaimana kedua aktivitas ini berkontribusi pada rasa puas yang lebih dalam. Oke, mari kita bedah. Yang pertama soal rasa penguasaan. Dengan sempurna ditanjakan. Atau saat bisa benerin rantai yang lepas sendiri. Nah, itu dia. Anda membangun hubungan dengan mesin. Ada rasa pencapaian teknis di sana. Kalau jogging rasanya lebih murni ya. Murni itu kata yang tepat. Dengan jogging, pemenuhannya datang dari penguasaan tubuh Anda sendiri. Nggak ada perantara. Ini tentang memperbaiki postur lari, mengatur napas, menembus batas mental Anda. Pertarungan langsung dengan diri sendiri. Betul. Kepuasannya datang dari menaklukkan kelelahan dan keraguan di dalam pikiran Anda sendiri. Lalu dimensi kedua, eksplorasi versus kesederhanaan. Ini kayaknya perbedaan gaya hidup yang fundamental banget. Sangat fundamental. Bersepeda itu pada dasarnya soal petualangan. Dengan sepeda, Anda bisa menempuh puluhan kilometer dalam satu sesi. Anda bisa lihat kota baru, pemandangan baru. Memperluas cakrawala secara harfiah ya. Benar. Pemenuhannya datang dari penemuan dan perjalanan. Di sisi lain, saya harus ngaku gagasan kebebasan dari perlengkapan pas jogging itu menarik banget. Kadang lihat pesepeda dengan sebuah peralatannya, helm, sepatu khusus, jersey, rasanya agak mengintimidasi. Dan itulah inti keindahan jogging. Kepuasan dari kesederhanaan. Minimalisme murni. Anda cuma butuh sepasang sepatu yang bagus dan dunia jadi taman bermain Anda. Bisa di mana aja, kapan aja. Tepat. Pemenuhannya datang dari kemandirian dan kebebasan total dari kerumitan. Dan yang terakhir, ada dimensi aspek sosial dan praktis. Ini juga penting.
Betul, budaya sepeda itu seringkali sangat sosial. Ada grup rides di akhir pekan, ada tradisi berhenti ngopi bareng, komunitasnya kuat. Sementara jogging, meskipun ada grup lari, seringnya lebih soliter ya. Cenderung lebih reflektif dan soliter ya. Tapi ada satu aspek praktis dari sepeda yang menurut saya ini game changer, utilitas. Maksudnya nilai guna ya? Benar, mengganti perjalanan mobil ke kantor yang penuh macet dan stres, dengan sepeda itu bisa mengubah waktu mati jadi waktu untuk kesejahteraan. Itu poin yang sangat kuat. Integrasi olahraga ke dalam kehidupan sehari-hari. Tepat, jogging nggak punya nilai utilitas transportasi seperti itu. Jadi, ya, lagi-lagi ini soal pertukaran nilai. Oke, setelah membedah semua ini, jelas banget ya, nggak ada satu jawaban untuk semua orang. Kuncinya adalah mencocokkan aktivitas dengan DNA kepribadian dan tujuan hidup Anda saat ini. Tepat sekali. Mari kita coba rangkum jadi semacam panduan praktis buat pendengar. Oke, pilih jogging jika Anda orang yang sangat menghargai kesederhanaan dan efisiensi. Anda mau bisa olahraga di mana saja, kapan saja, tanpa banyak persiapan. Juga, jika waktu Anda sangat terbatas dan butuh hasil maksimal dalam waktu singkat. Secara mental, pilih jogging jika Anda butuh waktu untuk refleksi mendalam. Dan jika kepuasannya datang dari mendorong batas ketahanan mental dan fisik secara langsung. Betul, menaklukkan diri sendiri. Nah, di sisi lain, pilih bersepeda jika Anda punya riwayat masalah sendi, atau kalau Anda mencari aktivitas berkelanjutan sampai tua. Ini investasi jangka panjang untuk tubuh. Pilih sepeda jika Anda lebih termotivasi oleh eksplorasi dan petualangan. Kalau gagasan menempuh 50 km di akhir pekan terdengar lebih menarik daripada mecahin ekor lari 5 km, Dan tentu saja kalau Anda mau mengintegrasikan olahraga ke dalam rutinitas harian atau menikmati aspek teknis dan sosialnya. dan ada satu saran penting yang nggak boleh kita lupakan. Apa itu? Anda tidak harus memilih salah satu. Menggabungkan keduanya bisa jadi pilihan terbaik. Benar juga. Bukan pilihan biner ya. Bukan. Anda bisa pakai sepeda untuk petualangan akhir pekan, terus jogging singkat di hari kerja untuk lepas stres. Ini juga bentuk cross-training yang sangat baik loh. Melatih otot yang berbeda, jadi mengurangi risiko cedera. Persis. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya bukan aktivitas mana yang superior, tapi mana yang paling beresonansi dengan diri Anda, gaya hidup Anda, nilai-nilai Anda, dan apa yang memberi Anda kegembiraan. Karena pemenuhan diri yang sejati itu datang dari konsistensi. Dan konsistensi hanya bisa lahir dari kenikmatan yang tulus. Aktivitas terbaik adalah yang Anda nantikan, bukan yang Anda anggap sebagai beban. Setelah mendengar semua ini, ada satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, yang mungkin merangkum semuanya. Pertanyaannya bukan lagi sepeda atau jogging, tapi mungkin ini. Saat ini dalam hidup saya, apakah saya sedang mencari kejelasan melalui kesederhanaan, atau mencari perspektif melalui petualangan? Jawaban Anda atas pertanyaan itu mungkin nggak cuma menentukan olahraga pilihan Anda, tapi juga bisa mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang fase hidup yang sedang Anda jalani saat ini.